Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abdi Septiana Devi, NIM 1803211001004, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan presentasikan mengenai hasil praktik kerja lapang saya yang dilakukan selama 1 bulan dimulai pada tanggal 25 Januari sampai dengan 25 Februari. Di sini saya melakukan kegiatan praktik kerja lapang berada di kelurahan tempat saya tinggal, dikarenakan kondisi masih pandemi adanya COVID-19, maka dari itu kebijakan dari Prodi dilakukannya kegiatan praktik kerja lapang di BUMDes atau kelurahan tempat mahasiswa tinggal. Kegiatan praktik kerja lapang saya di sini melakukan kegiatan pengelolaan media sosial yang ada di kelurahan tempat saya. Hasil dari praktik kerja lapang saya di sini akan diujikan di depan Dewan Penguji, di mana untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1, di sini terdapat dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Novidiana Badrut Tamami, SPMP, dan juga dosen penguji Ibu Resti Prastika Destiarni, SE, MSI. Judul dari praktik kerja lapang saya di sini yaitu Pengelolaan Media Sosial Kelurahan Keramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Untuk lokasinya sendiri di sini yaitu berada di Kelurahan Keramat, Jalan Lawu nomor 5, Desa Keramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kode pos 64419. Untuk tujuannya sendiri di sini yaitu menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di perkuliahan. Ilmu tersebut dapat diterapkan melalui kegiatan seperti pengelolaan media sosial, aktif dan turut berdiskusi dalam mengembangkan desa dan juga mempelajari profil desa tersebut. Kemudian terdapat manfaat, yaitu membangun relasi baru dan mengetahui hubungan teori dari program studi agribisnis dengan keadaan lapang. Kemudian di sini terdapat kegiatan saya selama praktik kerja lapang, yaitu yang pertama, alokasi waktunya 4 hari untuk mempelajari data profil kelurahan atau desa. Di sini mempelajari data profil tersebut seperti mempelajari sejarah, letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi, dan juga tata kelola. Kemudian terdapat 7 hari berpartisipasi dan berdiskusi dalam pengembangan desa. Kegiatan tersebut berupa seperti yang saya lakukan kemarin dalam praktik kerja lapang, yaitu melakukan perbaikan sarana dan juga prasarana, gotong royong perbaikan saluran air akibat banjir, dan juga adanya rapat usulan sarana prasarana kepada pemerintah, melakukan penerapan PPKM, membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Kami juga membangun koneksi dengan pihak luar, seperti ikut sertanya Babinsa, perangkat desa, dan juga masyarakat sekitar. Kemudian terdapat alokasi waktu 10 hari, yaitu membuat artikel atau konten terkait profil desa atau kelurahan. Kegiatan tersebut yaitu berupa pembuatan media sosial dan pengaktifan media sosial agar kelurahan Keramat tersebut lebih dikenal khalayak umum. Kemudian ada 5 hari, yaitu menganalisis profil kelurahan atau desa. Di sini, profil kelurahan yang dirasa kurang atau belum ada, itu dikembangkan kembali dan juga dilakukannya perbaikan seperti struktur organisasi. Baik, untuk pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama terdapat profil kelurahan Keramat, seperti sejarah, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, dan juga tata kelola. Untuk yang kedua yaitu membahas pengelolaan media sosial atau web, yaitu berupa web, blogspot, Google Maps, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Untuk yang terakhir yaitu terdapat kondisi desa Keramat, di mana pembahasan tersebut berupa kegiatan masyarakat dan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Keramat. Untuk pembahasan yang pertama yaitu profil Kelurahan Keramat. Di sini, profil sendiri merupakan gambaran umum mengenai karakter desa yang meliputi data-data potensi-potensi kebudayaan dan juga sarana prasarana yang dimiliki. Yang pertama yaitu sejarah.
Kelurahan Kramat merupakan salah satu dari 15 kelurahan yang ada di Kecamatan Nganjuk. Kelurahan Kramat memiliki 4 dusun atau lingkungan, yaitu lingkungan Kendal, lingkungan Kramat, lingkungan Mantok, dan juga lingkungan Jarakan. Desa Kramat memiliki tradisi atau budaya yang masih melekat, yaitu bersih desa pada tanggal 18 November atau Jumat Legi pada tanggalan Jawa. Kelurahan Kramat memiliki beberapa organisasi seperti Perkumpulan Anak Muda atau Karang Taruna, PSHT, Pagar Nusa, Ibu-Ibu PKK, dan juga komunitas senam. Kelurahan Kramat juga memiliki potensi desa yang cukup besar, berupa area persawahan yang cukup luas, dan juga memiliki fasilitas publik yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu letak geografis. Kelurahan Kramat berada di Jalan Lawu nomor 5, Desa Kramat, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, yang memiliki luas 241,53 hektar dan berjarak 4 km ke arah timur dari Kecamatan Nganjuk. Kelurahan Kramat di sini juga memiliki batas-batas wilayah, seperti di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ganung Kidul, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kapas, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Rejo, dan juga sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Payaman dan juga Kelurahan Gadung Kidul. Bahasan yang ketiga yaitu adanya visi dan misi dari Kelurahan Kramat. Visi Kelurahan Kramat adalah tercapainya masyarakat beriman, berkepribadian nasional, bersatu, damai, dan keramat sejahtera dalam wilayah yang indah, rapi, aman, dan bersih berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, misi dari Kelurahan Kramat ini seperti pertama, meningkatkan kegiatan keagamaan dan toleransi beragama. Kedua, membudayakan kepribadian nasional dalam pergaulan di masyarakat. Ketiga, meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat. Keempat, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan usaha ekonomi produktif menuju masyarakat sejahtera. Yang terakhir, melestarikan budaya bangsa dan budaya gotong royong serta mewujudkan Kramat indah, rapi, aman, dan bersih atau kirap. Kemudian terdapat struktur organisasi. Bisa dilihat dari gambar tersebut, terdapat struktur organisasi Kelurahan Kramat. Susunan kepengurusan dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Di sini dapat dilihat yaitu kelurahan dipimpin oleh Bapak Lurah di mana bernama Bapak Nuri Prihandoko dan juga mempunyai sekretaris yang bernama Ibu Nita. Kemudian juga terdapat beberapa kasih dan juga staf yang ikut serta dalam mencapai tujuan visi dan misi yang ada. Pembahasan yang terakhir terkait profil Kelurahan Kramat, yaitu terdapat tata kelola. Kelurahan Kramat beroperasi dilakukan setiap hari di kantor Kelurahan Kramat. Waktu operasionalnya dilakukan pada hari Senin sampai dengan Kamis, pukul setengah 8 sampai dengan setengah 4 sore. Kemudian pada hari Jumat dilakukan pada pukul 7 sampai dengan setengah 3 sore. Kelurahan merupakan jasa pelayanan masyarakat dalam mengurus administrasi masyarakat. Selain itu, Kelurahan Kramat juga sebagai penyalur usulan masyarakat kepada pemerintah untuk pengembangan desa. Bahasan yang kedua yaitu pengelolaan web atau media sosial. Di sini pentingnya web atau media sosial dimiliki oleh kelurahan yaitu untuk memperkenalkan dan juga mempermudah publik dalam mengakses informasi terkait Kelurahan Kramat. Baik untuk web atau media sosial yang dimiliki oleh Kelurahan Kramat, yaitu yang pertama terdapat web, di mana web merupakan kumpulan dari halaman web yang dapat diakses oleh publik dengan memiliki tujuan tertentu. Di sini web terdapat beberapa submenu yang dapat dipilih oleh si pengakses untuk memperoleh informasi terkait Kelurahan Kramat. Web yang ada di Kelurahan Kramat memiliki alamat yaitu https://nganjuk.nganjukkap.go.id/2 desa-kramat.
Web di sini sudah dimiliki lama oleh Kelurahan Keramat, namun sebelumnya tidak aktif dikarenakan tidak ada yang mengelolanya. Kemudian yang kedua yaitu terdapat Blogspot. Blogspot merupakan salah satu fitur web yang digunakan untuk membuat artikel atau tulisan. Blogspot yang dimiliki oleh Kelurahan Keramat di sini baru dimiliki atau baru dibuat dikarenakan mereka tidak mengetahui pentingnya web ataupun media sosial jika dimiliki oleh Kelurahan Keramat. Alamat Blogspot yang dimiliki oleh Kelurahan Keramat yaitu kelurahankeramat.blogspot.com. Isi dari Blogspot Kelurahan Keramat di sini yaitu berupa potensi-potensi budaya, kemudian terdapat juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan seperti gotong royong, kemudian rapat-rapat yang sudah dilakukan dimasukkan agar si pengakses Blogspot di sini dapat mengakses informasi yang terdapat di Kelurahan Keramat. Kemudian yang ketiga terdapat Google Maps, di mana Google Maps memberikan kemudahan untuk memberikan informasi jadwal dan rute jalan menuju lokasi. Google Maps di sini dapat diakses melalui aplikasi Maps ataupun Google. Tinggal saja kita mengetik pada kolom pencarian yaitu Kelurahan Keramat. Media sosial yang keempat yaitu terdapat Facebook, di mana Facebook merupakan salah satu fitur media sosial yang sering digunakan oleh khalayak umum. Facebook di sini baru saja dimiliki oleh Kelurahan Keramat, di mana beralamatkan Kelurahan Keramat. Facebook sendiri di sini digunakan sebagai memposting atau mengupload sebuah gambar ataupun kegiatan yang ada di Kelurahan Keramat. Kemudian yang kelima terdapat Instagram. Instagram adalah salah satu jejaring sosial yang paling banyak diminati terutama oleh anak muda. Berbagai kelebihan-kelebihan yang ada di Instagram yaitu seperti dapat membuat Instastory, IGTV, dan juga dapat mengunggah foto ataupun video. Instagram yang dimiliki oleh Kelurahan Keramat beralamatkan @kelurahan_keramat. IG di sini baru saja dimiliki oleh Kelurahan Keramat karena melihat pentingnya IG ataupun media sosial lainnya untuk memperkenalkan Kelurahan Keramat kepada khalayak umum. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat YouTube, di mana merupakan media sosial yang memiliki kelebihan untuk para pengguna melihat, mengirim, dan berbagi video. YouTube di sini sekarang sangat trending sekali karena dapat banyak masyarakat yang mengunggah atau mengirimkan video mereka terkait dengan vlog ataupun kehidupan sehari-hari mereka. YouTube yang dimiliki oleh Kelurahan Keramat di sini yaitu bernama Kelurahan Keramat dengan huruf kapital semua. Kemudian isi dari YouTube Kelurahan Keramat di sini yaitu video-video kegiatan yang ada di Kelurahan Keramat dan juga terdapat potensi-potensi desa yang dapat dilihat pada YouTube. Berikut merupakan dokumentasi ataupun alamat-alamat dari web atau media sosial yang ada di Kelurahan Keramat. Pokok bahasan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kondisi desa Keramat, di mana kondisi ini merupakan keadaan yang sedang terjadi atau sudah terjadi, misalnya pada potensi, budaya, dan juga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Keramat. Untuk yang pertama yaitu kegiatan masyarakat. Desa Keramat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Desa ini memiliki 4 dusun yang memiliki potensi yang sangat banyak. Salah satu potensi yang ada di Desa Keramat adalah area persawahan yang sangat luas. Mayoritas penduduk Desa Keramat bekerja sebagai petani. Setiap harinya mereka pergi ke sawah untuk merawat dan juga menanam tanaman mereka agar nantinya bisa dipanen dengan hasil yang sangat memuaskan. Selain itu, penduduk Desa Keramat juga melakukan gotong royong untuk pembersihan desa. Untuk gotong royong di sini aktif dilakukan setiap minggunya oleh penduduk desa agar Desa Keramat yaitu dapat mencapai di dalam visi dan misi yang sudah ada, yaitu menciptakan Desa Keramat aman, rapi, bersih,
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Keramat. Di sini terdapat balai desa, di mana sebuah tempat untuk mengelola seluruh administrasi masyarakat yang ada di Desa Keramat. Selain itu, balai desa Keramat juga digunakan sebagai tempat diskusi ataupun rapat untuk mengembangkan desa. Kemudian yang kedua yaitu terdapat masjid, digunakan untuk masyarakat yang beragama Islam melakukan ibadah. Yang ketiga terdapat lapangan, digunakan untuk berolahraga dan tempat menggelar acara besar. Namun kondisi lapangan di sini sangat buruk atau tidak layak pakai dikarenakan terdapat lubang-lubang seperti galian. Jika digunakan nantinya akan merugikan dari pihak penggunanya. Kemudian yang keempat yaitu terdapat lembaga pendidikan. Digunakan untuk menimba ilmu dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan. Lembaga pendidikan di sini terdapat lembaga pendidikan TK, SD, SMP, dan juga SMK serta TPA. Kemudian yang kelima yaitu terdapat punden, di mana digunakan untuk upacara adat sebagai bentuk menghormati leluhur. Dikarenakan di sini di Desa Keramat sendiri untuk budaya yang ada di Desa Keramat masih sangat melekat dan masih setiap tahunnya digelar. Maka dari itu terdapat punden di setiap lingkungannya agar mereka dapat menggelar acara-acara budaya-budaya yang ada untuk menghormati leluhur yang ada di Desa Keramat. Di sini terdapat juga beberapa dokumentasi selama saya melakukan kegiatan praktik kerja lapang di Kelurahan Keramat. Di situ terdapat beberapa dokumentasi seperti pengajuan proposal terkait praktik kerja lapang, kemudian waktu operasionalnya Kelurahan Keramat, kemudian terdapat penjagaan pos PPKM, di mana pos tersebut merupakan pos untuk menanggulangi dari atau mencegah dari adanya COVID-19. Kemudian terdapat juga beberapa rapat-rapat terkait pengembangan desa, kemudian bantuan sosial terkait bencana atau masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Kemudian juga di sini yang terakhir yaitu adanya saya melakukan pamit undur diri terkait praktik kerja lapang saya dan memberikan sebuah cindera mata kepada Kelurahan Keramat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hasil dari praktik kerja lapang saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.